Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami yang berjudul Perbedaan Kalimat dan Kalimat Efektif. Perkenalkan, saya Ajeng Dwita Puspitasari dengan NIM 6422097. Saya dengan Dwina Nurdinda dengan NIM 6422096. Saya Saskia Naya Swadesi dengan NIM 642200833. Perkenalkan, saya Davina Jessica dengan NIM 64221139. Perkenalkan, nama saya Gita Nurul Hidayanti dengan NIM 64221150. Di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Menurut Abdul Khair 2012, kutipan 240, kalimat merupakan satuan yang langsung digunakan dalam berbahasa. Maka tata bahasa bahasawan tradisional biasanya membuat definisi kalimat dengan mengaitkan peranan kalimat itu sebagai alat interaksi dalam ungkapan, pesan, atau isi yang akan disampaikan. Kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang menggunakan pikiran yang utuh yang langsung digunakan dalam berbahasa yang mempunyai satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Untuk yang pertama, di sini ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau yang bisa disebut satu predikat. Lalu untuk yang kedua, ada kalimat majemuk. Di sini kalimat majemuk merupakan kalimat berklausa dua atau lebih. Biasanya, hubungan antar klausa ditandai dengan kata hubung. Berikutnya ada pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang memiliki satu gagasan pokok, unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penutur. Kemudian ada unsur kalimat, yaitu fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, nominal, klausa, atau frasa verbal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek, pelaku, atau tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kedua, ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Lalu yang ketiga, kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Yang keempat, keparalelan adalah kebersamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, Selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu sesuai EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros dan bertele-tele, dan yang keempat tidak ambigu. Selanjutnya ada pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu
kalimat yang tidak memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Kalimat tidak efektif juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kalimat tidak efektif terdapat dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausa. Yang kedua, kalimat tidak efektif terdapat konjungsi setelah tanda koma. Dan yang ketiga, kalimat yang diawali dengan preposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mampu menyampaikan pikiran secara utuh, baik secara lisan ataupun tulisan. Kalimat terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang kedua, kalimat efektif memiliki struktur yang jelas dan berfungsi menyampaikan ide pokok secara tepat dan efisien. Kalimat efektif mempunyai unsur yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kalimat ini juga harus sesuai EYD. Sarannya disarankan untuk selalu memperhatikan struktur dan unsur kalimat agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat dengan memperhatikan EYD dan menghindari kata-kata yang bertele-tele. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.